Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran SMK Negeri 9 Malang. Video pembelajaran ini merupakan satu kesatuan dari materi pembelajaran e-learning SMK Negeri 9 Malang yang dapat Anda akses pada alamat sinau.smkn9-mlg.sch.id. Website Sinau SMKN 9 Malang dibuat dengan menggunakan Course Management System berbasis Moodle. Setiap bagian pembelajaran dirancang dengan materi yang interaktif, antara lain modul berupa PowerPoint, modul dari BSE maupun BSNP, juga modul pengembangan dari sekolah. Selain itu, disajikan video streaming seperti yang Anda saksikan sekarang ini. Para pemirsa, konten Sinau dapat juga dibuka menggunakan sarana handphone atau HP, khususnya materi video pembelajaran dan juga latihan-latihan soal. Resolusi untuk video dirancang dengan ukuran 177x144 pixel, sedangkan latihan soal menggunakan Midlight Java. Hal ini dengan menyadari bahwa hampir semua HP produksi sekarang sudah sangat support untuk sarana multimedia dan juga aplikasi Java. Maka kami berharap website Sinau dan semua konten yang ada bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai topologi jaringan dan konsep TCP/IP. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut. Jaringan komputer bagian 2, materi video pembelajaran dengan materi topologi jaringan dan konsep TCP/IP layer. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Jenis topologi, ada 5 jenis topologi, yaitu yang pertama, topologi star, kedua, topologi ring, topologi bus, topologi mesh, dan topologi tree. Topologi star. Topologi star adalah merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang atau star ini termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Mari kita lihat contoh gambarnya. Inilah contoh jenis topologi star, di mana ada 4 komputer saling terhubung dengan konvergensi node tengah berupa switch atau hub. Kelebihan dari jaringan topologi star adalah kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Kemudian, kedua, tingkat keamanan termasuk tinggi. Ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Dan yang keempat, penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangannya, jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan berhenti. Solusi untuk jaringan jenis star ini apabila node tengah bermasalah adalah harus disiapkan node atau switch hub cadangan. Topologi yang kedua adalah topologi ring. Adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Pada topologi cincin, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Berikut ini adalah contoh dari jaringan dengan topologi ring. Kelebihan dari topologi ini, hemat kabel. Dan yang kedua, tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data atau collision karena pada satu waktu hanya satu node yang dapat mengirimkan data. Kekurangannya, peka terhadap kesalahan, sehingga jika terdapat gangguan di satu node mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. Kemudian, pengembangan jaringan lebih kaku. Ketiga, sulit mendeteksi kerusakan. Dan yang keempat, dapat terjadi collision atau dua paket data tercampur. Serta diperlukan penanganan dan pengelolaan yang khusus.
Berikutnya, topologi bus. Merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada saat kabel koaksial menjamur. Dengan menggunakan T-konektor atau dengan menggunakan terminator 50 ohm pada ujung network, maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Berikut ini adalah contoh dari jenis topologi bus. Ada terminator di ujung, kemudian kabel utama atau backbone kabel. Kelebihan, pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation yang lain. Kekurangannya, apabila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat atau kabel backbone, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang keempat, topologi mesh. Penjelasannya adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated link. Berikut ini adalah contoh gambar dari topologi mesh, di mana satu komputer dengan yang lainnya mempunyai jalur khusus, sehingga dapat terjadi komunikasi dedicated link. Kelebihan dari topologi mesh adalah, yang pertama, hubungan dedicated link menjamin data langsung dikirim ke komputer tujuan. Kemudian, memiliki sifat robust. Yang ketiga, privacy dan security pada topologi mesh lebih menjamin. Yang keempat, memudahkan proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. Apakah ada kekurangannya? Ya, kekurangan pertama, membutuhkan banyak kabel pada port I/O. Yang kedua, instalasi dan konfigurasi menjadi lebih sulit. Dan yang ketiga, banyaknya kabel yang digunakan mengisyaratkan perlunya space yang memungkinkan di dalam ruangan tempat komputer-komputer tersebut berada. Sekarang, topologi yang terakhir adalah topologi jenis tree. Penjelasannya adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Berikut ini adalah contoh dari gambar dengan topologi tree. Kelebihan dari topologi tree yang pertama adalah perangkat terhubung pada pusat pengendali atau hub. Kemudian, kalau dalam jaringan tree ini, hub dibagi menjadi dua, yaitu central hub dan secondary hub. Yang ketiga, topologi tree ini memiliki keunggulan lebih mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi repeater yang dimiliki oleh hub. Apakah ada kekurangannya? Ya, kekurangannya kabel yang digunakan menjadi lebih banyak sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam pengaturannya. Termasuk di dalamnya adalah tata letak ruangan. Itulah tadi 5 jenis topologi dari jaringan komputer, yaitu star, ring, bus, mesh, dan tree. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, perangkat yang terhubung dengan jaringan sekarang sangat bermacam. Mulai dari komputer PC, laptop atau notebook, BlackBerry, PDA, maupun perangkat Android yang lain. Dan yang keempat, mungkin juga ada server ataupun router. Dari perangkat yang bermacam-macam ini, maka harus ada satu kesatuan bagaimana perangkat bisa saling terhubung. Maka kita kenali suatu konsep yang baru, yaitu konsep TCP/IP. Penjelasannya, singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah suatu standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Perhatikan gambar berikut, ada 4 macam layer yang ada di TCP/IP. Kita mulai dari paling bawah, yaitu Network Interface Layer.
Kemudian di atasnya Internet Network Layer, kemudian Transport Layer, dan yang terakhir Application Layer. Sekarang mari kita pahami penjelasan dari masing-masing layer ini. Network Interface Layer adalah level yang paling bawah dari susunan TCP/IP. Layer ini adalah device driver yang memungkinkan datagram IP dikirim ke atau dari physical network. Jaringan dapat berupa sebuah kabel, Ethernet, frame relay, token ring, ISDN, ATM jaringan, radio, satelit, atau alat lain yang dapat mentransfer data dari sistem ke sistem. Berikutnya, Internet Network Layer. Penjelasannya, layer Internet Network bertanggung jawab atas komunikasi antara mesin. Layer ini mengenkapsulasi paket dari transport layer ke dalam IP datagrams dan menggunakan algoritma routing untuk menentukan kemana datagram harus dikirim. Kemudian, transport layer. Transport layer penjelasannya adalah bertanggung jawab untuk komunikasi antara aplikasi. Layer ini mengatur aluran informasi dan menyediakan pemeriksaan error. Data dibagi ke dalam beberapa paket yang dikirim ke Internet Layer dengan sebuah header, di mana header mengandung alamat tujuan, alamat sumber, dan checksum. Kemudian, checksum diperiksa oleh mesin penerima untuk melihat apakah paket tersebut ada yang hilang pada routingnya. Layer yang terakhir dalam konsep TCP/IP adalah Application Layer. Penjelasannya, layer ini berisi bermacam-macam protokol yang digunakan pengguna seperti Telnet untuk terminal virtual, FTP File Transfer Protocol untuk transfer file, SMTP Simple Mail Transfer Protocol untuk email, dan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk akses halaman web. Setelah tadi, 4 layer yang ada pada konsep TCP/IP, yaitu Network Interface Layer, Transport Layer, Internet Network Layer, dan Network Interface Layer. Dari penjelasan tersebut, apakah ada yang masih kurang paham dan atau kurang jelas? Apabila ada yang masih tidak paham atau kurang jelas, video ini dapat diputar kembali sehingga Anda mendapatkan pemahaman yang cukup. Kemudian, jangan lupa mengerjakan latihan soal yang ada sehingga Anda dapat mengetahui kemampuan dan wawasan seputar konsep TCP/IP dan juga topologi jaringan. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.